Hai, halo Diobadi, welcome back to CSI Zone. Nah, semangat ya di bulan puasa ini kita tetap harus semangat untuk ngasilin konten-konten yang oke banget. Dan kali ini gua bakal nge-compare 3 in-ear monitor harga 1.500.000 ya. Nggak sampai 1.500.000 juga sih. Ada 3 in-ear monitor yang akan kita bahas dan apa aja? Langsung aja kita ke komparasi produk. Sebelum kita masuk ke pembahasan produk, gue mau ngasih tahu buat audio buddy semua bahwa tanggal 5 sampai 9 Mei 2022 di CSI Zone Blibli ada promo 55 garage sale atau ya cuci gudang lah ya. Kalian bisa dapetin produk dengan diskon hingga 50% dan juga masih dengan tambahan diskon toko dan juga kupon dari Blibli. Manfaatin buat dapetin produk yang udah kalian incer guys. Karena ini adalah kesempatan yang langka. Nah, di pembahasan produk kali ini ada 3 in-ear monitor yang akan kita bahas atau kita komparasi. Kita komparasi build quality, fitting, dan juga suaranya. Yang pertama, ada Shanling ME80 dan yang kedua ada Iko OH2 dan yang terakhir tentu Vio FD3. Nah, 3 in-ear monitor ini di harga under 1.500.000 tentunya kalian penasaran pastinya. Mana yang paling buat quality yang paling keren atau fitting yang paling nyaman atau suaranya itu kalau gue bilang ya, ketiganya itu suaranya gue kasih bocoran nih. Ketiganya itu musical. Tapi yang paling musical yang mana? Tentu kalian penasaran. Yuk kita mulai dari si Shanling ME80. Nah, di tangan gua nih udah ada Shanling ME80 dan di harga Rp1.485.000. IM ini tuh menurut gua punya build quality yang cukup mewah. Kenapa bisa dikatakan mewah? Karena mewah bukan sembarang mewah. Pertama tentu karena build quality-nya yang wah. Wajay. Build quality yang wah terlihat dari housing yang terbuat dari aluminium berkualitas. Ya, menurut gua emang sih dari segi finishing ME80 itu punya finishing yang top notch gitu ya. Dia punya housing yang didesain seperti teardrops, enak banget fittingnya, nggak bohong, dan kerasa cukup solid gitu loh. Solid tuh gimana sih, kesannya tuh nggak murahan gitu loh bos gitu ya. Dipegang tuh punya bobot yang nunjukin bahwa dia itu barang berquality, finishingnya halus, dan menurut gua lanjut ke kabel ya. Kabelnya sendiri punya konektor tuh yang bagus. Seingat gua tuh Shanling tuh punya konektor yang keren ya. Dari build tuh kerasa beda gitu, gampang dipasang, presisi. Feel-nya itu beneran nih IM dikerjain nggak ngasal gitu loh bos. Kabelnya pun lentur banget dan ini enak buat dipakai harian karena nggak mikrofonik, gua gesek-gesekin baju juga enak. Dan juga jacknya ini udah gold plated, model konektornya juga asik. Dia unik. Yang kedua tentu kita bahas fittingnya. Dengan desain model seperti teardrops ini, fitting di telinga gue itu terasa nyaman karena dia housingnya kecil, jadi enak banget ketika gue pakai. Ya modelnya kan emang over ear ya. Gue pakai apa ya, jalan, gue pakai untuk lari itu masih aman kok, masih enak nempel di telinga. That's all gitu ya. Lanjut, kita bahas si OH2. Ini yang baru ya dari Iko dan menurut gue tuh worth untuk kita bahas. Di tangan gue udah ada Iko OH2 Opal yang kesannya itu futuristik. Desainnya kelihatan asik dan juga punya desain nozzle yang unik. Ngomongin soal housing yang futuristik, karena di bagian housing ini dia memadukan 2 bahan yang ciamik, yaitu bahan polikarbonat dan juga housing metal. Keren banget pastinya. Yoi. Dan lanjut kita bahas mengenai kabel yang menurut gue tuh juga fittingnya itu boleh lah nanti kita bahas. Tapi kita bahas dulu tentang bahan kabel yang sama dengan Iko OH1S. Iko OH1S itu menggunakan kabel yang sama persis dengan Iko OH2 ini, yaitu kabel 4 core sebenarnya. Cuman dia di braid gitu ya, jadi berlilit-lilit atau lebih disebut itu lebih dikenal sebagai di twist gitu ya, twisted not braided. Dan menurut gua itu finishingnya juga bagus
bahan yang digunakan juga oke, karena pin yang dipasang di sini juga presisi, nyabutnya gampang, dan kesannya itu emang Iko itu rapi banget. Kabelnya memang sedikit lebih kaku dari kabel si ME80, namun masih tahap aman ketika gue gesek-gesekin baju, nggak mikrofonik juga. Kita cobain fittingnya, bagaimana kesan fitting yang menurut gue itu unik ya. In-ear monitor ini itu menggunakan ear tips yang menurut gue itu eksentrik. Eksentrik itu berbeda dengan ear tips yang modelnya klasik gitu. Asik. Jadi emang ear tips yang dipakai itu bentuknya oval, tidak simetris, tidak symmetrical gitu. Sehingga ketika gua pakai sebenarnya in-ear monitor ini tuh memberikan kesan fitting yang berbeda. Kedap sih iya kedap. Cuman bagi beberapa orang gue yakin ada penyesuaian, itu pasti. Kalian harus nyesuaiin fitting yang pas. Mungkin ear tipnya diputer berapa derajatnya gue nggak tahu, dan tiap kuping orang itu berbeda-beda, makanya timbul ya percayalah kuping lo sendiri ya. Namun ini Iko itu baik banget karena dia ngasih berbagai jenis ear tip ya. Jadi gua untuk masalah fitting ya udahlah kalian sesuaiin kuping masing-masing. Udah cukup puas nih kayaknya gua bahas si Iko OH2 yang punya tampilan unik. Langsung aja kita bahas si FD3. Masalah build quality, FD3 ini emang khas punya housing seperti Vio punya, dengan desain yang seperti drum yang enak dipandang dan juga seger di mata. Jadi faceplate-nya pun cukup cantik dengan motif marble yang juga punya kesan mewah tentunya. Nah ini nih yang gue suka dari Vio adalah desain fittingnya itu yang khas banget seperti drum kayak gini. Jadi kalian bisa lihat bahwa in-ear monitor ini tuh didesain agar di telinga kalian itu enak nempelnya dan juga dapat fitting optimal, walaupun bentuknya itu seperti drum, tapi gue dapet seal di in-ear monitor ini bagus banget. Seperti khasnya Vio, mereka itu pasti ngasih top notch dari build quality, terutama mulai dari housing udah gue singgung, tampilannya kayak gimana, bahannya juga dari metal, dipoles dengan effortnya tuh oke banget lah. Intinya nih housing celing banget dan juga punya accent yang asik, yaitu accent emas di bagian luar dan juga marble di bagian dalam. Jadi ini kesannya tuh kayak IM mahal gitu ya. Kalau gue lihat sih ini mungkin kayak IM 2 jutaan lebih lah. Kabel yang dipakai pun kabel yang berkualitas, nggak gampang getas, apalagi lepas kalau pinnya dipasang. Jadi nih kabel beneran fit ketika kalian pasang di Vio kayak gini. Kabelnya tuh klek dan enak banget ketika dipakai juga. Sudutnya enak di telinga, kabelnya juga termasuk lentur. Ini asik banget ketika gua pakai buat jalan, buat nongkrong gitu. Tampilannya keren banget. Kabelnya juga twisted. Dan ini memang yang membedakan dari dua in-ear monitor tadi, yaitu jack konektornya yang pakai L-shape. L-shape itu enak kalau gua pakai ponsel, ketika gua kantongin kan nggak menonjol banget tuh. Jadi dia masih aman ya. Ketika gua masukin saku gitu kan, dia nggak akan ketekuk gini kabelnya. Fitting, overall gua nggak nemu masalah di Vio ini, enak, kedap, nggak neko-neko. Ear tips yang disertakan juga udah oke di telinga gua, dan menurut gua itu juga mempengaruhi suara ya, yang bakal kita bahas abis ini. Untuk pembahasan kali ini gue pengen ya sedikit ngelimit masalah pembahasan suara, karena kalau gue jabarin tiga-tiganya tuh tentu bakal panjang banget. Pengen ngebatasin pembahasan ini untuk kalian teman-teman semuanya yang nyari in-ear monitor yang musical. Musical itu gimana sih? Musical itu tentu beberapa faktor yang menentukan, tentu impact dan juga bass sectionnya gimana, quantity bassnya gimana, vokal juga gimana, cukup berbody atau enggak, atau justru kurang atau justru berlebih, itu kita bahas nanti. Dan juga treble presentasinya itu gimana. Jadi kita bahas ya secara terms musical itu enak buat didengarkan buat musik-musik yang ya katakanlah musik santai, musik yang banyak bassnya, musik yang buat enjoy, have fun, EDM, pop, rock, ataupun musik-musik yang apa ya, itu yang punya beat yang asik gitu ya. So let's go, kita bahas ketiganya in terms of bass. The most part I love gitu dari ketiga in-ear monitor ini adalah bassnya si FD3. FD3 itu punya bass yang beneran impactful, punch-nya itu bener-bener fokus
tertitik gitu ya, intensitasnya pas dan juga jelek gitu ya. Jelek itu hentakannya atau timingnya tuh mantap banget gitu ya, pas banget. Jadi unsur musicalnya tuh bakal munculnya itu gampang banget. Dengan satu track yang mungkin sama, lo bisa ngerasain bahwa ketiganya tuh punya karakter yang berbeda. Gue rasa bass yang kedua yang cukup enak menurut gue itu di ME80. ME80 gue agak pisahin dari sektor yang lain ya. Kita bahasin bassnya ME80 itu masih 11-12 sama Vio. Walaupun secara quantity Vio lebih nonjok, lebih powerful, lebih impactful, tapi ME80 tuh nggak kalah. Dan justru itu memberikan kesan ME80 itu lebih terkontrol gitu ya, lebih tertata gitu. Yang terakhir tentu si Iko OH2. Gua nggak bilang OH2 ini jelek, cuman emang secara intensity atau kuantitas bass OH2 itu yang paling kerasanya paling linear gitu ya, dikit micinnya gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak di boost di bassnya itu, jadi kesannya tuh agak landai, enak lah buat musik-musik yang all round gitu ya, aman intinya. Tapi tetap membawa kesan bahwa tonality-nya tuh agak warm. Masalah mid lagi-lagi FD3 menurut gua itu another level ya. Ini udah, kalau udah bahas mid, FD3 itu cukup mengungguli dari in-ear monitor lain. Karena midnya FD3 ini gua rasa emang punya clarity, punya tekstur yang bagus banget untuk let's say ya beberapa instrumen itu terrender dengan baik dan dia lebih aman dari si ME80. ME80 gua akuin midnya tuh excel banget di brass instrumen, trompet, saxophone, mantap. Tapi untuk vokal agak ketarik ke frekuensi upper mid. Jadi teman-teman yang suka vokal yang mungkin lebih berat, gue saranin ke FD3 sih. ME80 itu cukup segmented untuk instrumental, terutama brass instrumen yang lebih solid suaranya. Sedangkan yang lebih aman emang OH2, di mana frekuensinya juga ditampilin aman banget, semuanya itu midnya itu juga dibungkus agak warm, santuy, laid back. Jadi tinggal kalian pilih aja. Kalau gue suka yang intimate, agak nyerang dikit, gue pakai FD3. Kalau gue suka dengerin instrumen, gue pakai ME80. Kalau gue suka santuy, gue pakai si Iko OH2. Nah ini yang terakhir yaitu high frekuensi ini yang nentuin menurut gue itu ME80 justru lebih excel di sini. Jadi ME80 itu emang kuat di frekuensi atas ya. Diikuti dengan FD3 dan yang terakhir tentu si OH2. Jadi overall untuk penilaian gua untuk all round FD3 lebih masuk, lebih musical, lebih melahap banyak track gitu ya. Sedangkan kedua in-ear monitor seperti ME80 menurut gua tuh ya emang dia agak V-shape tapi punya segmen tersendiri untuk musik-musik yang banyak instrumen brassnya. Dan yang terakhir kalau gue bilang sih kayak si netral ya, si EM netral, yaitu si Iko OH2. Dibanding ketiganya tuh OH2 itu paling aman tuningnya, paling netral dan paling santuy gitu ya, paling laid back, gak gampang capek kalau dengerin EM si OH2 ini. Nah udah kita bahas ketiganya, ya tentu kita bahas kesimpulan gimana sih karakter ketiga in-ear monitor yang udah kita bahas. Oke, kita bakal masuk ke kesimpulan dari 3 in-ear monitor yang kita bahas. Secara build, ketiganya itu solid, top notch, bener-bener menunjukkan craftsmanship atau kepiawaian atau kemampuan seorang artisan atau machining. Kalau kita ngomongin mesin, kita ngomongin machining. Kalau kita ngomongin DIY seorang artisan yang bener-bener piawai ataupun teliti, precision di situ. Jadi build quality-nya bener-bener solid, top notch, nunjukin bahwa ini barang berkualitas banget. Mulai dari bentuk, kabel, dan juga desain, fitting. Tap. Kedua masalah tentunya suara segmented, yes, ketiganya itu punya pasar sendiri-sendiri dan menurut gua yang paling all-rounder itu adalah si Vio FD3 karena dia emang secara tonality paling musical, impact lebih kerasa, fokus dari impact terasa juga, midnya lebih open, treble lebih yes, sparkling, let's say itu. ME80 lebih segmented untuk musik-musik yang untuk instrumen-instrumen yang brass instrumen, dia lebih kerasa teksturnya lebih bagus di situ. Sedangkan si paling aman atau si paling netral gua bilang adalah Iko OH2. Kalian bebas pilih yang mana, bisa kalian jadikan referensi pembahasan kita dari in-ear monitor ini untuk milih in-ear monitor sesuai dengan pilihan kalian di harga 1.500.000 ke bawah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, share ataupun like video ini biar semuanya itu tahu dong kalau kalian tuh ya suka nontonin gua gitu ya. Astagfirullahaladzim.
Lanjut, seperti biasa, thank you banget atas dukungannya teman-temanku. Kita udah sampai sejauh ini dan gua pengen ucapin, please dong. Kita ini butuh subscribe dan juga aktifin notifikasi lonceng. Biar kita ini harus tembus 1 triliun follower. Kita ini harus bisa tembus 1 triliun. Nggak peduli dari planet mana. Ya udah, gitu aja.